Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi dengan channel 1001 Info. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada pemirsa YouTube semua, semoga para sahabat selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Alkisah ada seorang konglomerat yang menulis wasiat. Barang siapa yang mau menemani jenazahnya selama 40 hari di dalam kubur setelah meninggal dunia, maka akan diberi separuh hartanya. Lalu ia bertanya kepada anak-anaknya, apakah sanggup menemaninya di alam kubur nanti? Kemudian anak-anaknya menjawab, mana mungkin kami sanggup menjaga ayah, karena pada saat itu ayah sudah menjadi jenazah. Keesokan harinya dipanggillah adik-adiknya dan bertanya hal serupa, yakni menemaninya selama 40 hari di dalam kubur setelah dirinya meninggal dunia. Imbalannya sama, diberikan hadiah separuh dari harta sepeninggalannya. Apakah engkau sudah gila? Mana mungkin ada orang yang sanggup bersama mayat selama itu di dalam tanah. Dengan sedih, konglomerat itu memanggil ajudannya dan meminta mengumumkan kepada penduduk setempat apakah ada yang berani menerima tantangannya. Hingga suatu hari konglomerat itu meninggal dunia. Makamnya dihias dengan mewah dan tidak terkesan menyeramkan. Kemudian di waktu yang hampir bersamaan ada tukang kayu yang sangat miskin. Ia mendengar tantangan yang diberikan oleh konglomerat itu. Kemudian ia menyanggupinya demi imbalan yang tidak sedikit, yaitu setengah harta peninggalan konglomerat tersebut. Tukang kayu itu pun masuk ke dalam kubur. Semua orang tidak percaya jika akan ada orang yang mampu dan sanggup bertahan selama 40 hari di dalam kubur menemani orang yang sudah tidak bernyawa. Lalu datanglah malaikat Mungkar dan Nakir. Mereka akan melakukan tugasnya, yaitu bertanya kepada si mayit dan meminta pertanggungjawaban perbuatannya selama hidup di dunia. Kemudian si tukang kayu menyadari siapa yang datang. Ia pun perlahan mundur untuk menghindari kedua malaikat tersebut. Namun hal lain malah berbalik. Malaikat Mungkar dan Nakir malah mendatangi si tukang kayu itu dan bertanya kepadanya apa yang sedang dilakukan tukang kayu itu pun. Kemudian si tukang kayu menjawab, ia sedang menemani konglomerat itu selama 40 hari untuk nantinya mendapatkan imbalan setengah dari harta yang ditinggalkannya. Tidak sampai di situ, Mungkar dan Nakir bertanya kembali, harta apa yang kini dimiliki oleh tukang kayu? Itu hartaku hanya kapak ini saja untuk mencari rezeki, kata si tukang kayu. Setelah itu di hari kedua, Mungkar dan Nakir kembali lagi dan bertanya, kayu mana yang ia tebang dan milik siapa? Tukang kayu itu pun menjelaskan, pohon yang ditebangnya berada di tengah hutan serta tidak ada pemiliknya. Di hari ketiga, Mungkar dan Nakir bertanya lagi, untuk apa pohon-pohon itu ditebangnya? Setelah menjadi kayu akan dikemanakan? Tukang kayu menjawab, nantinya kayu-kayu itu akan dijual sebagai bahan bakar. Kemudian uang hasil penjualannya akan digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Malaikat Mungkar dan Nakir terus datang setiap hari dan bertanya kepada tukang kayu, yakni seputar kapak yang dimilikinya sampai di hari ke-39. Kemudian sampailah di hari ke-40, tukang kayu itu langsung lari dan keluar dari dalam kubur dan berteriak,
Selain itu, orang-orang di luar juga menunggunya karena penasaran apakah tukang kayu tersebut berhasil. Sambil merasakan ketakutan dan berteriak, tukang kayu itu mengatakan ia tidak jadi menerima imbalan yang telah dijanjikan, sebab harta yang ia miliki saat ini untuk bertahan hidup adalah kapak, sementara semua harta tidak akan dibawa mati terkecuali ibadah dan amal soleh. Hal ini ia sadari setelah bertemu malaikat Mungkar dan Nakir. Tukang kayu itu makin sadar akan pentingnya bekal untuk di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Demikian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.